Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jangan kaget. Inilah yang akan kamu ketahui sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, aku melihat di sini ada sebuah takdir yang akan kamu terima. Takdir seperti apakah itu? Ini tentang hidup kamu pastinya, tentang takdir cinta, takdir finansial, keuangan, atau tentang kehidupan kamu saat ini ataupun di masa lalu ya. Nah, aku ngelihat di sini ada rilis. Kamu akan mengetahui bahwasanya ada energi-energi masa lalu yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Energi masa lalu itu seperti apa? Ya, mungkin seseorang kah yang akan hadir ke dalam hidup kamu? Ya, ini tentang bagaimana cara kamu menerima, melepaskan ya, dan memaafkan di sini. Karena di sini ada forgiveness juga. Oke. Nah, kita coba susun dulu kartunya. Kita lihat ya. Beberapa dari kamu mungkin ada sedang dalam masalah ya, tentang kehidupan finansialnya kamu. Apakah di sini kamu yang mungkin hancur, ditipu, tidak punya pekerjaan ataupun yang lainnya ya. Nah, di sini mungkin akan ada takdir. Kamu harus bisa mengetahui bahwasanya ada kesempatan yang akan datang. Nah, itulah yang harus kamu manfaatkan. Dan aku juga ngelihat di mana kamu harus melepaskan, mungkin ada pekerjaan yang kamu anggap ini adalah tidak layak buat kamu, atau mungkin tidak bisa kamu andalkan, ya udah lepaskan itu. Karena bisa jadi pekerjaan itu mungkin bukan takdirnya kamu, karena kamu tidak bisa maksimal di sana gitu loh. Tapi kalau kamu berusaha ya untuk bisa memaksimalkan pekerjaan itu dan kamu jadikan sebuah hobi, maka itu akan menjadi takdir kamu gitu loh. Sama halnya mungkin dalam percintaan. Nah, di sini kan bagaimana cara untuk melepaskan, ya, melepaskan atau mungkin menerima kenyataan bahwasanya pekerjaan yang kamu jalani saat ini mungkin tidak mendapatkan keuntungan. Ya udah, kamu harus lepaskan. Jika ini tentang dalam percintaan, kamu memiliki suatu hubungan mungkin ya, hubungan percintaan dengan seseorang. Ya udah lama kamu jalin, bahkan udah bertahun-tahun. Tetapi ada takdir yang mungkin tidak berpihak kepada kamu. Dimana kamu ngerasa, kok hubungan aku tidak bisa aku perjuangkan ya, kok hubungan aku begitu-begitu saja ya. Kamu tidak memperjuangkan, dia juga tidak memperjuangkan. Jadi mau tidak mau ya harus dilepaskan gitu loh. Karena itulah takdirnya kamu buat. Karena kamu tidak mau berusaha. Karena takdir itu sebenarnya akan terjadi ya, karena apa? Karena ikhtiar kita, karena usaha dari kita. Kamu tidak berusaha untuk memaksimalkan atau memperbaiki ataupun membuat hubungan itu harmonis atau mungkin sampai ke titik pernikahan. Makanya di sini aku anggap ya kamu merasa tidak memperjuangkan. Maka takdir kamu ya udah tidak memiliki dia gitu loh. Bisa jadi nantinya kamu di saat kamu menyadari seseorang yang sedang berhubungan dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu dan dia ternyata tidak bisa diandalkan ya. Arti kata ya, kamu bisa melepaskan. Atau ada seseorang yang dekat dengan kamu sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu ya, baik itu teman, pasangan. Di sini kamu mungkin harus bisa melepaskan dan memaafkan, ya, melupakan juga.
memaafkan. Jadi maafkan apapun kesalahan seseorang tersebut, walaupun terkadang sulit ya kita untuk memaafkan, tapi mau tidak mau ya kita harus maafkan. Karena Tuhan sendiri kan memaafkan, pemaaf. Kenapa kita sebagai manusia tidak bisa seperti itu? Nah, walaupun sulit, karena kita manusia benar-benar ya tidak memiliki hal seperti itu. Oke, terkadang kita kayak dipengaruhi oleh energi-energi negatif, itu yang terkadang membuat kita sulit untuk memaafkan ya. Nah, di sini aku melihat di saat kamu sudah bisa memaafkan, melepaskan, maka takdir apa yang akan kamu dapatkan? Pasti takdir kamu akan mulai membaik di sini. Apalagi di sini akan ada sebuah cahaya terang, ya, sebuah petunjuk, hal-hal yang mungkin membuat kamu tidak bersedih lagi di sini, tidak merasa kesepian lagi di sini. Akhirnya kamu ditemukan dengan seseorang di sini, ya, bisa jadi. Oke, jadi takdir itu, ini sebuah takdir ya, yang mungkin akan bisa kamu lalui, akan kamu miliki saat ini atau sebentar lagi, ya. Ini tentang bagaimana cara kamu untuk melepaskan, mengikhlaskan masa lalu kamu itu. Jangan kamu fokuskan lagi, jangan kamu pikirkan lagi. Karena jika kita masih fokus kepada hal-hal yang terjadi di masa lalu, mungkin sangat menyakitkan. Apalagi mungkin banyak orang-orang yang gosipin kamu, banyak orang-orang tidak suka kamu, atau banyak orang-orang yang akan menghancurkan kamu, begitu ya. Ya udah, lupakan itu. Apalagi mungkin pasangan kamu yang sudah mengkhianati kamu dulunya, lupakan dia, move on dari itu. Karena ini nantinya kamu akan menemukan sesuatu hal yang mungkin kamu anggap ini adalah suatu keajaiban. Karena kamu sudah bisa memaafkan. Itulah keajaiban memaafkan itu seperti apa. Hikmah dari memaafkan itu apa? Ya, kita akan benar-benar menemukan sebuah petunjuk. Ya, mungkin petunjuk itu untuk kebaikan kita ke depan, untuk masa depan kita, ya. Ya, terkadang kebaikan kita itu tidak dibalas langsung oleh semesta. Pasti ada tahapannya. Dan Tuhan tahu kapan untuk membalas itu ke kita. Walaupun terkadang tidak melalui siapapun ataupun melalui apapun ya, tapi Tuhan punya cara untuk membalasnya ke kita, ya. Jadi kita jangan merasa kayak, ya aku sudah berbuat baik loh ke dia, tapi aku nggak dapat balasan. Jangan. Di saat kamu sudah memaafkan seseorang, maka kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan itu akan kamu rasakan walaupun tidak sekarang, sebentar lagi kamu akan merasakan. Ya, mungkin akhirnya kamu menemukan pekerjaan, atau akhirnya kamu menemukan seseorang pasangan, begitu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di sini. Semuanya bisa mungkin jika kita benar-benar memiliki pikiran positif dan berusaha sekuat tenaga kita untuk memaksimalkan apapun yang memang akan kita miliki nantinya, itu bisa akan terwujud, ya. Oke. Walau terkadang ya aku ngelihat ada confusion ini, kamu merasa kayak ya pernah sih berada dalam kebingungan, bingung, ragu. Terkadang kamu juga sering menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya nasib aku begini? Kenapa ya takdir aku begini? Ya, takdir itu bisa kita rubah dengan cara ya kita maksimalkan untuk berusaha, berjuang dan bangkit serta berdoa. Ya. Dengan begitu akhirnya takdir baik akan kita miliki, di mana petunjuk-petunjuk itu akan segera kamu dapatkan. Peluang-peluang akan segera kamu miliki di sini. Ya, jadi kamu jangan ngerasa diri kamu itu ya tidak beruntung seperti orang-orang yang kamu lihat. Terkadang kan kita begitu ya. Kenapa ya aku gak beruntung banget? Teman aku aja itu hidupnya senang, bahagia, berkelimpahan. Aku ya tidak punya pekerjaan, aku dijauhi dan lain sebagainya. Terkadang kamu begitu ya menilainya. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini. Seperti apakah yang akan terbaca energi kamu di kartu tarot ya? Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Ya. Oke. Nah, di sini aku melihat ada Twin of Swords. Kamu merasa sangat menderita sekali. Penderitaan kamu itu begitu sangat kayak membuat kamu pengen menyerah, pengen mengakhiri semuanya ya. Tapi yakinlah, apapun yang kamu rasakan saat ini, tetap akan masih ada kesempatan buat kamu. Kamu perlu tahu ya, terkadang ini adalah sebuah pesan yang Tuhan berikan kepada kita
untuk kita bisa menjadi kuat dan menjadi orang yang sabar, menjalani proses, mungkin proses pendewasaan, proses menuju kebahagiaan, atau proses menuju kesuksesan di sini. Maka kita akan diberikan hal seperti ini dulu. Ya mungkin harus terluka dulu, harus sedih dulu. Intinya ada tantangan. Nah, tapi itulah nantinya yang akan membuat kita semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin tahu bagaimana cara berjuang di sini. Oke? Nah, di sini kita akan coba lihat lagi. Ada Pack of Wands. Aku ngerasakan di sini, kamu harus tahu ya, akan ada seseorang mulai memfokuskan kamu di sini. Jadi jika kamu benar-benar bisa memaafkan, kamu bisa melepaskan ya energi-energi yang mungkin menyakitkan bagi kamu, yakinlah pengganti itu akan ada di sini. Jadi seseorang ini akan mulai memfokuskan. Kenapa? Seseorang ini sudah melihat bahwasanya kamu itu memiliki energi yang positif, menarik energi-energi yang lain, termasuk dia, seseorang nantinya yang mungkin akan bisa menjadi pasangan kamu. Atau diakah ini yang akan kamu fokuskan? Bisa jadi dia juga mulai memfokuskan kamu di sini. Oke, mulai memfokuskan kamu di sini. Ada Queen of Swords. Seseorang ini aku juga ngerasakan dia sebenarnya adalah pejuang sejati. Apapun yang dia pikirkan, dia bisa untuk mendapatkannya. Termasuk jika dia memikirkan kamu dan ingin memiliki kamu, maka itu juga akan bisa terwujud. Oke, seseorang ini bisa dikatakan orang yang sangat menyayangi kamu. Bisa jadi inilah orangnya yang akan membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu, akan mengeluarkan kamu dari rasa sakit ini ya. Oke, semoga aja ya akan hadir seseorang di sini. Nah, jika kamu di sini ya benar-benar apa ya, kayak yang sedang berjuang, maka apapun yang kau pikirkan ini bisa kamu miliki nantinya. Ya. The Devil. Nah, kamu juga harus tahu ya, di sekeliling kamu itu nantinya bagaimana apa yang kamu rasakan. Misalnya ketemu nih dengan teman-teman baru, atau mungkin teman-teman lama yang sudah lama gak ketemu, rasakan energinya. Karena aku ngelihat ya, kamu harus berhati-hati. Seperti ada energi-energi negatif yang mungkin mulai datang ke kamu, yang mulai mungkin akan ngerasakan kayak apa ya, ingin ya, mungkin ada yang tidak menyukai kamu ya di sini ya. Akhirnya dia datang ke kamu seperti untuk mentransfer energi negatif gitu, begitu ya. Nah, dan aku tahu kamu itu adalah orang yang kuat, orang yang mampu untuk mengatasi semuanya ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, begitu juga misalnya jika pasangan kamu, ini aku ngelihat ya, jika pasangan kamu ini seseorang yang mungkin berubah ya, tiba-tiba aja dia berubah ya, tiba-tiba aja dia begini, dia begitu. Nah, coba kamu lihat perubahannya itu dari segi maknanya. Bisa jadi dia seperti menghadirkan orang ketiga di antara kamu dengan dia ya. Bisa jadi ada orang-orang yang akan mengganggu hubungan kamu dengan dia juga, ataupun banyak yang ingin memisahkan kamu di sini. Ya. Hati-hati dan waspadalah. Di sini ada Five of Wands. Nah, benar kan? Di sini ada konflik yang terjadi. Dan kamu harus tahu, banyak orang-orang yang tidak menyukai kamu dan ini akan terjadi konflik. Nah, jika kamu tidak bisa menguasai, mengontrol emosi kamu, maka ini akan terjadi. Tapi jika kamu bisa menguasai dan mengontrol energi kamu, maka ini tidak akan terjadi. Konflik ini akan benar-benar berakhir gitu loh. Konflik ini tidak akan terjadi. Ya. Karena konflik ini tidak hanya dengan satu orang saja, tapi dengan beberapa orang atau dengan komunitas di sini. Ya. Ada Ace of Cups. Dan aku juga ngerasakan ada energi-energi baru yang akan muncul di sini. Ya, kamu akan bisa melihat mungkin dari orang-orang yang mulai datang ke kamu. Terus di saat mungkin jika orang baru itu kamu berkenalan kayak ada yang aneh gitu ya. Bisa jadi dia adalah orang yang tepat, dia adalah orang yang pilihan gitu ya. Karena di sini aku melihat akan ada sebuah kesempatan untuk kamu dengan seseorang merasakan adanya sebuah cinta. Ya. Di sini ada Two of Pentacles. Dan aku juga ngelihat kamu itu sedang dalam proses penyeimbangan atau pengembangan diri. Ya, mungkin baik itu dari segi finansial kamu atau mungkin dari segi kehidupan kamu ya. Karena aku ngelihat di sini beberapa dari kamu itu benar-benar mencoba untuk menstabilkan kehidupan. Mungkin ini tentang uang
atau tentang apa ya. Di sini ada King of Cup. Dan ini aku juga menggambarkan seseorang yang sangat berhati-hati sekali untuk mengatakan sesuatu ke kamu. Ada seseorang mungkin menyukai kamu, tapi dia merasa saat gak pantas di buat kamu, atau dia kayak merasa takut. Nah sekarang coba hilangkan perasaan itu. Sekarang yang ada, coba bayangkan seseorang yang mungkin akan mulai muncul ke hadapan kamu. Oke teman-temanku, mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.